Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Ini Allah sedang membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadanya, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa berbuat baik kepada kedua orang tua? Ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke 151. Kenapa berbuat baik kepada kedua orang tua? Itu termasuk sesuatu yang diharamkan, yang dibacakan. Itu silakan nanti buka surat Al-An'am, Quran surat 6 ayat yang ke 151. Nah, untuk pertanyaan kedua teman-teman, Bang Rasid tadi mengatakan ada kesetaraan gender. Islam itu mengajarkan kesetaraan gender di dalam iman Bang Rasid. Satu saja tunjukkan saya contohnya. Apa kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan di dalam iman Bang Rasid? Karena apa? Narasi Bang Rasid tadi mengatakan Islam itu mengajarkan kesetaraan gender. Kalau masalah kasih, Bang Rasid sudah mengatakan tadi teman-teman, tidak ada tertulis secara eksplisit ajaran kasih di dalam Al-Quran. Maka kita tidak bertanya di situ, karena tidak ada tertulis secara eksplisit ya. Oke, silakan Bang Rasid jawab. Oke, langsung saya jawab dulu. Ini ngeloading nih masalah ayat-ayat kesetaraan gender, tetapi saya jawab dulu yang ini, yang kedua ya. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kemarilah. Nabi Muhammad akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jangan pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang dilihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Saya tidak menemukan pertanyaan yang dimaksud Bang Oki, tetapi di sini ayatnya ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan untuk memanggil setiap orang lalu agar dibacakan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Jadi kita diperintahkan untuk jangan mempersekutukan Allah, dan kita juga diperintahkan untuk berbuat baiklah kepada orang tua. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Nah, ini yang harus kita pahami dalam Al-Quran. Ketika penjelasan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk penjelasan yaitu seakan-akan bercampur aduk bahwa bagian dari pengharaman itu adalah, mungkin Bang Oki maksud haram hukumnya ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Tetapi ternyata di sini kalau kita mulai belajar memahami bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk memanggil setiap umat Islam pada zaman itu untuk membacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan. Sebentar. Yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini kan ada kata-kata berbuat baiklah. Berbuat baiklah ini kan kalimat perintah ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nah, mungkin ini sedikit ayat ini mungkin Oki hanya keliru, tetapi di sini seakan-akan nyambung, tetapi ayat ini nggak nyambung. Oke, ayat ini sebenarnya memerintahkan bahwa janganlah mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
janganlah mempersekutukan Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat memang yang membuat kadang-kadang ambigu. Karena itulah Al-Qur'an itu memiliki yang namanya penafsiran. Penafsiran itulah yang menjelaskan bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan mempersekutukannya, lalu berbuat baiklah kepada orang tua dan janganlah membunuh anak-anakmu. Ini semua kalimat perintah. Kalimat perintah agar kita tidak tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang wajib kita lakukan. Lalu ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam konsep kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender itu bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dengan potensi dan hak yang sama untuk beribadah, beramal soleh dan mendapatkan pahala sebagaimana dituliskan di dalam surah Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 124, ada juga di surah At-Taubah ayat 171. Islam mengakui perbedaan biologis namun bukan diskriminasi serta berdorong kerjasama. Nah, kalau di dalam Islam itu sendiri, itulah gunanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kesetaraan gender itu sudah dimulai dari yang namanya menyelamatkan atau membebaskan setiap hamba sahaja. Nah, coba dijelaskan kembali di ayat 37-nya, barang siapa yang mengasihi bapak lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tadi nggak sampai ke 37. Silakan. Siap. Oke, teman-teman silakan Bang Rasid. Iya. Barang siapa, Matius pasal 10 ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Betul. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa ragamu. Itu adalah hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Betul. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Ingat, landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi di ayatnya di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-8 tadi, kalau kita tidak mengenal kasih, kita tidak mengenal Allah. Karena apa? Allah kita kasih. Nah, ketika kita sudah mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati kita, secara otomatis dan secara tidak langsung kita akan mengasihi kedua orang tua kita. Tetapi hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Betul? Ya. Karena ketika kita sudah mampu mengasihi Tuhan Allah yang mengajarkan kasih kepada kita, maka kita akan mengasihi kedua orang tua kita dengan luar biasa. Karena apa? Ayat Alkitab jelas mengatakan, siapa yang tidak mengenal kasih, dia tidak mengenal Allah. Tetapi ketika dia mengenal kasih, maka dia mengenal Allah yang kasih. Maka dia mengenal Allah yang mengajarkan kasih dan kebaikan kepada kita semua. Haleluya, praise the Lord. Ya, itu ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu. Yang kedua, Bang Rasid. Ya, saya ini sebenarnya Bang Rasid tadi mengaku ya, ini ayat kata Bang Rasid kalau kita tidak pahami dengan sungguh-sungguh, ini ayat bisa menjadi ambigu. Ya, Bang Rasid tadi sudah mengakuinya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat ya di dalam ayat 151. Oke, kita baca dari awal dulu. Sebentar. Kau coba ini ya. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan. Oke, berarti segala sesuatu yang dibaca ini adalah yang diharamkan. Karena jelas di awalnya, katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah
aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak karena kemiskinan. Ini kan yang dibacakan jelas di awalnya, Bang Rasid. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jadi apa yang dibacakan itu adalah yang diharamkan Tuhan kepadanya. Karena jelas di awalnya, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua di sini? Termasuk sesuatu yang dibacakan. Gitu loh. Padahal jelas dikatakan di sini loh, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Berarti itu semua apa yang diharamkan Tuhan toh? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Bang Rasid mengatakan tadi ada kesetaraan gender di dalam iman Bang Rasid. Oke. Pertanyaan saya, di dalam Sahih Bukhari 2646. Bukhari sebentar ya. Gimana kitab hadisnya? Bentar. Bukhari 2646, masih ada 34 detik. 2646. Hadis Bukhari ya, 2646. Oke, derajatnya sahih. Hadis Bukhari 2646. Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kenapa wanita itu disebut juga sebagai kesialan? Kalau memang derajatnya sama, kenapa tidak laki-laki yang disebut sebagai sebuah kesialan? Kenapa harus wanita? Ya, nah, saya mau menambahkan sedikit Bang Rasid. Bang Rasid, kira-kira Bang Rasid, kenapa kok tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Al-Quran tentang ajaran kasih? Itu aja. Kenapa tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Al-Quran tentang ajaran kasih seperti yang Bang Rasid sampaikan? Saya langsung jawab dari belakang, ya karena tidak masuk akal ketika satu agama mengajarkan ajaran kasih, sedangkan ajaran kasih itu tidak perlu memiliki yang namanya tidak perlu belajar yang namanya agama tentang ajaran kasih, karena kasih itu otomatis ada dalam diri kasih itu. Nah, contoh yang saya berikan kepada saudara Oki, di sini diajarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa di mana katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang menetapkan hukum sekehendak nafsunya, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu yang pertama, jangan mempersekutukannya dengan apapun dalam segala aspek kehidupanmu, baik dalam keyakinan di hati, perkataan ataupun perbuatan. Kedua, aspek kehidupan, baik dalam keyakinan di hati, perkataan ataupun perbuatan. Kedua, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Dan ketiga, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, coba masalah tentang ajaran kasih, bagaimana tentang di sini dikatakan bahwa berbuat baiklah, di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah menduakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tua, maka kamu tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Seperti itu, sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Jadi di sini sebenarnya bacaan yang sedikit Oki tidak paham tentang bagaimana yang namanya ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW agar kamu mendapatkan ridhonya Allah, agar kamu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama yang kamu lakukan, jangan menduakan Allah. Yang kedua berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Seperti itu. Karena secara hukum, di mana ketika kita mau mengambil hanya satu ayat ini saja, ya mungkin memang sulit. Tetapi kalau mau diambil setiap ayat-ayat, kita pasti bisa paham. Lalu apalagi tadi masalah kita pindah kepada kesetaraan gender ya dalam agama. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Betul, kesialan ada pada wanita.
Tetapi apakah di mana ayat-ayat ini dikatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman akan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Itu firman Allah. Yang kedua, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi bagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan bahwa tentang kesialan ada pada wanita, ya memang seperti itu. Saya rasa kita udah diskusikan itu loh, kesialan ada pada wanita. Kesialan ada pada wanita itu adalah ketika kita memiliki istri, kita sudah bekerja keras, kita sudah pontang-panting, tapi kerjaannya apa? Kerjaannya cuma curiga sama laki-lakinya, selalu ngikutin nafsunya, selalu ngikutin akal pikirannya, selalu ngikutin bacotan teman-temannya. Teman-temannya bilang, oh gue lihat dia ini apa, dia langsung percaya lagi selingkuh. Itu adalah perempuan yang membawa sial. Karena perempuan itu tugasnya tugasnya itu di rumah saja, menunggu suami, doakan suami pulang dengan selamat. Itu tugasnya suami, tugasnya istri. Jangan banyak bacot, curigain suami yang lagi kerja, selalu telepon suami, selalu gangguin suami yang lagi fokus kerja. Itu perempuan pembawa sial. Seperti itu. Itu yang dimaksud ayat ini. Jadi kalau Oki nggak paham, nanti saya fokus 5 menit atau 3 menit saya jelaskan ayat ini. Kalau Oki nggak paham tentang dalil ini, saya bertanya seperti ini, Oki. Kalau memang bagaimana Tuhan Dia yang mengasihi, tetapi coba Oki jelaskan di mana Matius 26 nomor 31 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Lalu ini adalah nubuatan yang sudah digenapi. Nubuatannya di mana? Nubuatannya ada di Zakaria. Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang-orang. Berfirmanlah Tuhan, bunuhlah gembala. Jadi ternyata selama ini yang kita pahami, Tuhan Bapa yang menginginkan Yesus dibunuh. Silakan. Saya ulangi ayatnya, Oki. Matius 26 nomor 31 dan Zakaria 13 nomor 7. Rokok gua habis. Astagfirullah. Oke teman-teman, sebentar biar enak kita tunjukkan aja data dan dalilnya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Sebentar guys. Matius pasal 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tidak akan tercerai-berai. Oke, kalau kita lihat di sini gembala itu adalah kiasan untuk Yesus sebagai juru selamat yang akan disalibkan. Kalau kita lihat benar ya di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Ya, jadi di dalam ayat ini tidak dikatakan kalau Yesus itu akan membunuh dengan arti sebenarnya. Itu penyebutan bahwa Allah akan membunuh gembala itu kiasan di Yesus ini bukan membunuh sewenang-wenang, melainkan bagian dari rencana keselamatan yang ditetapkan. Tuhan Yesus ini kan datang ke dunia itu, Tuhan Yesus ini datang ke dunia itu untuk menghapus kutuk dosa, untuk menghapus kutuk dosa. Ya, membunuh di sini itu sebagai karya keselamatan. Pahami itu ya. Jadi bukan membunuh maksudnya gembala-gembala yang baik dan benar itu akan dibunuh, itu enggak. Tetapi ayat ini konteksnya sedang berbicara tentang karya keselamatan. Maka betul di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7, gembala itu adalah kiasan untuk Yesus sebagai juru selamat yang akan disalibkan. Dia itulah juru selamat yang akan disalibkan untuk menghapus kutuk dosa itu di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Nah, itu yang dimaksudkan ayat itu Bang Lasit di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-31. Jadi
Di situ bukan maksudnya membumbun dalam arti yang sesungguhnya, itu adalah makna kiasan. Maka yang tertulis di dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7. Betul, itu nubuatan yang Bang Rashid sampaikan itu sangat-sangat benar sekali. Oke, yang pertama saya mau tanggapi. Ketika Bang Rashid tadi mengatakan, loh tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, bahkan semuanya yang berbuat baik itu nanti masuk ke dalam surga. Oke, kalau memang seperti itu, mari kita tunjukkan data dan dalilnya ya teman-teman. Kalau memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ya. Sebentar, kita mau tunjukkan dulu teman-teman data dan dalilnya. Sebentar ya, agak susah. Di dalam Sahih Muslim 1467. Sahih Muslim 1467. Ya. Beliau salat hari raya bersama Rasulullah, beliau memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Apabila juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda, bersedekahlah kalian karena kebanyakan dari kalian akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Jelas dikatakan Sahih Muslim 1467, kalau perempuan itu nanti kebanyakan akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rashid tadi mengatakan tidak masuk akal kalau agama itu mengajarkan ajaran kasih. Oke, berarti agama yang mengajarkan kasih itu tidak masuk akal. Mari kita buka data dan dalilnya. Quran 30 ayat yang ke-21, surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan itu untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Ini diajarkan rasa cinta dan kasih sayang. Masa tidak masuk akal ajarannya? Kan ini ada rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan baik. Rasul Nabi menjadi saksi atas perbuatan baik. Kamu tidak akan menetapkan kiblat Baitul Maqdis. Kita langsung baca di sini ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas datanya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan itu juga diajarkan kasih. Masa tidak masuk akal ajaran kasih? Itu masih ada ajaran kasih di dalam iman Bang Rashid. Kalau kita searching juga banyak sekali ajaran kasih di dalam Al-Quran. Silakan Bang Rashid. Ya udah, lu jadi ustadz aja Loki. Lu mualaf, lu jadi ustadz gue yakin. Saya pintar. Ya sudah, berarti gini. Jadi gini. Inti dari bahasa saya, ajaran di dalam Islam tidak diutamakan yang namanya ajaran kasih, tidak difokuskan yang namanya ajaran kasih, tetapi dasar kasih itu ada di dalam Islam. Tapi kalau terfokus begini, kayak Oki kan menyampaikan begitu besar kasih karunia Allah, kan begitu. Terus pokoknya kasih Yesus bla bla, pokoknya selalu kasih. Nah, di dalam Islam tidak ada satupun ustadz yang menyampaikan tentang bagaimana Allah kasihnya begini-gini, kasihnya begitu-begitu. Tidak seperti itu. Ya tapi ya terima kasih Oki. Oki mengeluarkan setiap dasar-dasar yang sudah saya sampaikan, yaitu itulah salah satu dasar. Allah mengajarkan ajaran kasih. Memang ada asal kasih, tapi kasih apa dulu? Kasih sesama manusia. Untuk mendapatkan kasihnya Allah, kita harus mengasihi sesama manusia. Tetapi bukan ada yang namanya mengasihi Tuhan, mengasihi ini, mengasihi itu, enggak. Tetapi diterapkan kasih itu bagaimana kita mendapatkan kasihnya seorang manusia dengan kasih yang kita berikan juga. Itu salah satu ayat yang Oki berikan. Ya Oki yang menjelaskan berarti. Oki yang menjawab setiap pertanyaan Oki. Dan itu betul sekali.
Tetapi utamanya di dalam ajaran Islam tidak diutamakan dikatakan ajaran kasih itu dari Islam seperti ini ajaran kasih, tidak, tapi dasar-dasarnya. Nah, untuk kesetaraan gender tadi Oki menjelaskan bahwa perempuan akan lebih banyak. Betul, betul Oki. Bukannya kita di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Kita di dunia ini lebih banyak perempuan loh daripada laki-laki. Lah nanti di neraka begitu juga, di neraka. Di neraka juga begitu, Oki. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya kembali lagi saya tegaskan, Nabi Muhammad SAW datang ke muka bumi ini bukan untuk serta-merta langsung membuat orang-orang Islam menjadi pede masuk surga, tidak. Tetapi Nabi Muhammad datang untuk mengajarkan kepada umat manusia agar umatnya tidak merasakan panasnya api neraka. Itu intinya. Nabi Muhammad datang untuk mengajarkan kepada umat manusia atau umat-umatnya agar tidak merasakan panasnya api neraka. Karena api neraka itu panasnya berlipat kali ganda daripada api dunia. Nah, maka saya jelaskan secara eksplisit, secara tertulis, dan saya tidak akan membuat bagaimana ayat ini Oki tidak bukan Oki tidak paham karena ini adalah kalimat alegoris, ini adalah kalimat perumpamaan, ini adalah kalimat ini itu. Tidak. Tetapi saya jelaskan ini agar Oki memahami struktural kenapa Nabi Muhammad mengatakan itu selalu ada dalam kenyataan. Contoh tadi, perempuan itu membawa sial. Betul, kita sepakat laki-laki Islam Kristen pasti mempunyai perempuan yang kelakuannya kayak Dajjal. Kita lagi kerja, fokus kerja, dia malah sibuk. Kamu sama siapa? Sama siapa? Coba videoin apa segala macam. Ini laki-laki lagi fokus. Laki-laki itu fokusnya lurus, perempuan fokusnya begini, lebar. Makanya kalau laki-laki fokus satu titik yang namanya urusan, dia tidak bisa diganggu. Siapa pengganggunya? Nih perempuan pembawa sial, perempuan-perempuan Dajjal ini. Ketika dia mendengarkan hasutan-hasutan temennya, sahabatnya, laki lu tadi gue lihat begini-begini, padahal dia salah lihat. Tiba-tiba si perempuan ini datang-datang, oh begini gini. Itulah yang membawa sial. Maka itulah yang dimaksud. Maka dari ayat ini agar wanita tidak membawa sial, maka di ayat-ayat lain atau di pengajaran lain, di hadis lain diajarkan bertakwa dengan cara apa? Seperti itu. Nah, kalau masalah tentang kesetaraan gender atau apa segala macam, coba dibuka Oki 1 Korintus 14 nomor 34. Di sini dikatakan sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi ternyata perempuan di dalam kekristenan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Harus berdiam diri kalau di pertemuan-pertemuan jemaat. Ya untung Megawati Islam, jadi sempat. Nah, kayak seperti hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah nanti Oki menjelaskan alegoris lagi. Jadi setiap pertanyaan saya tadi Oki jawab, Matius juga Oki katakan, tapi saya tidak bisa lagi membantah seperti apa kalau Oki mengatakan, karena di sini betul-betul dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, di sini secara eksplisit, tetapi tidak apa-apa, jawab aja nanti itu yang Korintus itu, silakan. Oke, silakan Bang Rasid. Oke, saya mau jawab dulu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya, untuk saat itu betul mereka tidak diperbolehkan. Hendaklah perempuan itu lebih baik berdiam diri. Tapi di dalam Alkitab sendiri banyak mengatakan perempuan menjadi pemimpin ibadah. Banyak datanya. Terus di dalam 1 Korintus juga jelas dikatakan tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Nasrani, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi budak, semua satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Jelas datanya. Jadi ayat ini tidak ada yang salah. Pada saat itu hendaklah perempuan itu berdiam diri saja. Tetapi itu sudah tidak relevan lagi. Makanya banyak juga di ayat-ayat Alkitab
ayat-ayat Alkitab itu banyak pemimpin-pemimpin ibadah itu adalah seorang perempuan. Nanti saya tunjukkan data dan dalilnya ya. Kalau yang memimpin ibadah itu adalah seorang perempuan. Oke. Nah, saya mau membantah apa yang menjadi pernyataan Bang Lasid. Bahkan Ustadz sekalipun tidak mengajarkan kasih. Islam itu fokus dasarnya tidak mengajarkan kasih sayang kepada Tuhan. Itu. Islam itu fokus dasarnya tidak mengajarkan kasih sayang kepada Tuhan. Ayo kita lihat sama-sama. Ini adalah salah satu ustadz kondang. Ini adalah salah satu ustadz kondang dan ternama, teman-teman. Mungkin yang semua orang menghargai beliau. Sebentar ya. Engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu. Bukan. Terus kenapa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu. Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Itu yang dikatakan Ustadz Abdul Somad. Seperti apa pentingnya kasih. Ketika Bang Lasid tadi mengatakan tidak ada Ustadz yang mengatakan kasih, Abdul Somad mengatakan itu. Kasih sayang kepada Tuhan, kasih Allah kepada kita yang menyebabkan kita itu masuk surga. Itu salah satu Ustadz kondang. Apa sanggup untuk membantah Pak Ustadz Abdul Somad? Ada yang bisa membantah Pak Ustadz Abdul Somad yang mengajarkan kasih sayang dari Allah? Ketika Bang Lasid tadi mengatakan tidak ada satu ustadz yang mengajarkan kasih. Abdul Somad mengajarkan kasih. Itu. Apakah videonya saya edit? Silahkan kalian cek. Yang posting itu dari iman kalian sendiri. Ini panjang, cuman saya mau ngambil poinnya aja. Ini panjang, sebenarnya videonya panjang. Ya, saya tidak sempat untuk mengedit videonya. Mohon maaf ya. Kami bukan tipe-tipe orang yang seperti itu. Oke. Itu kasih. Ketika Bang Lasid tadi mengatakan, loh, mustahil. Itu kan agama itu mengajarkan kasih. Karena kasih itu sudah tertanam pada diri manusia. Seperti yang saya sampaikan, betul. Pada hakikatnya, kasih itu sudah ada dalam diri manusia masing-masing. Betul. Pada hakikatnya, kasih itu sudah ada dalam diri manusia masing-masing. Sangat-sangat betul. Tapi, kalau tidak diasah, kalau tidak diajarkan, itu akan menjadi sia-sia. Apalagi ada faktor-faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya pentingnya ajaran kasih itu, landasan dasar kasih itu penting diajarkan di dalam agama. Itu. Nah, saya nggak tahu ketika Bang Lasid tadi mengatakan, lo tidak terlalu penting kasih itu di dalam agama. Padahal harusnya kasih itu menjadi suatu yang sangat penting diajarkan di dalam agama. Makanya tadi yang Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan, kalian masuk surga itu bukan karena ritual kalian, bukan karena ibadah kalian, tetapi karena kasih sayang Allah kepada kalian. Itu kan kasih. Berbicara tentang kasih. Itu. Jadi kan sangat-sangat penting toh, kasih itu. Sangat-sangat penting. Karena apa? Pak Ustadz Abdul Somad pun mengatakan itu. Masih ada Ustadz yang mengatakan itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau masalah perempuan ya kita nantilah habis inilah kita bahas ya teman-teman yang silakan. Nantilah. Kayak orang pasrah loh, kayak orang pasrah. Gitu. Oke, lanjut. Waktunya habis. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, lagi Maha Penyayang. Itu ada di ayat pertama. Betul sekali kata Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad itu ahli hadis. Beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah ditanya bahwa kamu masuk surga seperti apa? Apakah ibadahmu bla bla bla? Tidak. Karena kasih Allah. Betul, karena kasih Allah. Cuman begini maksud saya, oke. Di dalam Islam tidak diutamakan, dikatakan atau dikotbahkan tentang karena kasih Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad kepada umat manusia begini. Kalau itu sudah pasti. Tidak perlu diulang-ulang karena sudah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah ada.
Jadi tidak bisa dipungkiri kalau memang Allah itu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah karena kasih karunia-Nya. Pertama, kita masih diberi nafas kehidupan di muka bumi ini itu karena kasih-Nya Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kalau untuk saudara-saudara di luar Islam, untuk mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, karena itu kasih karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam, saya bilang, bukan secara eksplisit. Sorry oke, ini rokok, sorry, kayak mungkin asap, maaf ya. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah, karena kasihnya Allah, tidak. Tetapi kita diutamakan bagaimana kita bisa mendapatkan kasihnya Allah yang sempurna. Karena banyaknya manusia yang tidak bersyukur sudah mendapatkan kasih karunia Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bersyukur. Contoh, orang-orang Islam diberikan kekayaan tapi nggak sholat. Orang-orang Islam diberikan kesehatan tapi nggak puasa. Orang-orang Islam diberikan tubuh jasmani yang sehat tetapi tidak mengasihi atau tidak menghargai orang tuanya. Nah, bagaimana caranya agar mereka mengetahui ini? Maka diberikan aspek-aspek dasar-dasar ilmu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu tidak mengasihi orang tuamu, kamu akan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu yang utama, bagaimana engkau mengasihi orang tuamu. Sebenarnya aspek-aspek, kalau dikatakan bahwa ajaran kasih, ada ajaran kasih di dalam Islam. Ajaran kasih memang tujuannya kasih, tetapi dasar-dasarnya bagaimana kita yang menerapkan kasih itu, bukan Tuhan yang secara terang-terangan, tetapi kita yang harus memahami bahwa betapa besar kasihnya Allah memberikan kita yang namanya nafas di muka bumi ini, sehingga kita harus tahu apa sih pembelajaran yang kita harus dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran apa yang kita harus pahami dari Al-Quran biar kita mendapatkan kasihnya Allah, bisa masuk surga. Maka seperti itu. Jadi bukan tentang langsung ajaran kasih ini. Oke, kayaknya dikit lagi nih. Oke, udah tahu banget. Betul sekali, kata Oki, betul sekali. Cuman saya bilang, dasar-dasar pengajaran Islam tidak pernah diutamakan yang namanya kasih Allah apa segala macam seperti ini, seperti tidak. Tapi kasihnya Allah selalu ada ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kasihnya Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita makan. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita mau ngapain? Bismillah, kita mau ngapain? Bismillah, kecuali mau melakukan hajat-hajat yang tidak suci, yaitu berak atau apa segala macam. Bahkan menyembeli tidak boleh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu ada aturannya semuanya. Seperti itu. Jadi di dalam ajaran Islam itu memang betul pokok ajaran kasih itu ada di dalam Islam, tetapi diuraikan secara detail agar kita tahu aspek-aspek mendapatkan kasih itu seperti apa. Begitu. Nah, coba saya melanjutkan lagi pertanyaan saya. Pokoknya setiap penjawaban Oki saya tidak tanggapi begitu panjang karena ini penjelasan Oki. Silakan coba dilihat 1 Samuel 15 nomor 3. Di sini dikatakan, ini sebuah perintah. Di 1 Samuel 15 nomor 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada balas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi tidak, pokoknya semuanya gitu. Coba jelaskan. Oke. Ya teman-teman, kita mau tanggapi ya. Ya, 1 Samuel 15 nomor 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, kenapa bangsa Amalek itu ditumpas? Ingat, bangsa Niniwe ketika dia ketika dia diperingatkan Tuhan, bangsa Niniwe ketika dia diperingatkan Tuhan 40 hari, dia langsung bertobat. Maka Tuhan tidak membinasakannya. Tuhan tidak membinasakan bangsa Niniwe.
Itu 40 hari setelah Tuhan memperingatkannya, dia bertobat. Itu. Tetapi bangsa Amalek lebih dari 400 tahun setelah Tuhan memperingatkannya, dia tidak bertobat-tobat. Ingat, Tuhan itu selain kasih, dia juga adil. Ya, karena apa? Kalau bangsa ini setelah diperingatkan 400 tahun kemudian dia tidak bertobat, tetap membuat kejahatan yang sangat keji. Ketika dia tidak ditumpas, dia akan membuat kejahatan semakin besar. Makanya Tuhan itu selain dia kasih, dia juga adil. Sebagai bentuk keadilan Tuhan, itu Tuhan sudah memperingatkan kepada dia. Itu sama seperti yang terjadi kepada bangsa Niniwe. Ketika bangsa Niniwe diperingatkan Tuhan, 40 hari setelah itu dia bertobat, maka Tuhan tidak membinasakannya. Ya, tetapi bangsa Amalek lebih dari 400 tahun Tuhan menunggu dia untuk bertobat, tetapi dia tidak bertobat. Makanya dikatakan, kalau ada 10 orang saja baik, maka saya tidak akan memusnahkannya. Kalau ada 11 orang aja baik, saya tidak akan memusnahkannya. 12 orang saja yang terdapat baik, saya tidak akan memusnahkannya. Tetapi tidak ditemukan kebaikan sama sekali. Lebih dari 400 tahun. Itu. Dia tetap berperilaku keji. Makanya Tuhan itu selain kasih, dia adil. Makanya bangsa Amalek itu ditumpas. Ya, itu yang menjadi jawabannya. Oke, sebenarnya aku raja-raja bingung ya, jujur aja ya. Aku raja-raja bingung karena gini, setiap kali berdiskusi, aku itu selalu catat apa yang menjadi narasi lawan bicaraku. Ya, dari awal seperti ini. Bang Rasid tadi mengatakan tidak ada secara eksplisit mengajarkan kasih. Terus Bang Rasid juga mengatakan di sini ya, sebentar ya, tidak masuk akal ajaran kasih itu diajarkan agama. Itu yang Bang Rasid sampaikan tadi. Nah makanya saya bingung, loh, ketika agama kasih itu juga ternyata sesuatu yang penting loh di dalam agama Islam. Itu makanya saya tidak tahu apakah statement Bang Rasid yang keliru atau saya yang keliru memahaminya, karena tidak ada secara eksplisit ajaran kasih. Bang Rasid tadi mengatakan dengan jelas, ada dong, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti ada secara eksplisit. Data-data yang saya tunjukkan, lo berarti ada secara eksplisit. Bahkan ketika Bang Rasid mengatakan tidak ada ustadz yang mengajarkan kasih, Ustadz Abdul Somad sendiri mengatakan, kamu diselamatkan bukan karena ibadahmu, kamu diselamatkan bukan karena ritualmu, itu, tapi kamu diselamatkan karena kasih sayang Allah kepadamu. Sepenting itu dong kasih, berarti harusnya ada dong secara eksplisit ajaran kasih, harusnya seperti itu. Ya, tapi saya tidak mau membantah lebih dalam lagi. Saya cuma mau menunjukkan kalau memang yang Bang Rasid katakan kasih itu tidak penting, karena sejatinya manusia itu diciptakan sudah punya rasa kasih. Betul, saya sepakat. Manusia itu diciptakan sudah punya rasa empati. Tetapi ini bergantung lagi dengan apa yang kita baca. Itu, apa yang kita pelajari, bergantung lagi dengan lingkungan kita. Makanya jujur ya, banyak orang pengguna narkoba itu jatuh ke masalah yang salah karena lingkungan. Faktor utama yang menyebabkan itu lingkungan dan apa yang dipelajarinya. Itu ya, jadi seperti itu Bang Rasid. Oke, karena ini Bang Rasid, sebentar, Bang Rasid tadi kan duluannya, berarti Bang Rasid nanti closing statement terakhir. Berarti saya ambil waktu saya 5 menit lagi Bang Rasid. Karena apa? Baterai saya udah mau habis, saya lihat udah dari tadi ya. Saya ambil waktu saya 5 menit lagi. Habis ini silakan Bang Rasid tanggapi Bang Rasid closing statement ya. Saya 10, kan saya udah ambil 5 menit, saya 5 menit lagi. Oke, jadi sekarang saya tanggapi langsung closing statement, lalu Bang Oki yang closing statement juga. Enggak, Bang Rasid. Ini aku 5 menit lagi. Bang Rasid nanti 5 menit sekalian closing statement. Gitu. Siap. Karena kan Bang Rasid yang duluan closing statementnya masih terakhir. Oke, teman-teman, jadi begitu ya teman-teman ya. Ini tidak ada tendensi untuk menjatuhkan, untuk apa? Cuman kita membahas siapa yang mengajarkan kasih. Nah, kasih itu bagian yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa?
Kalau kita sudah mampu mengasihi, maka segala sesuatunya akan baik. Ya, ketika kita sudah punya kasih Kristus di dalam diri kita, misalnya teman-teman, kalau kita sudah punya kasih Kristus di dalam diri kita, sudah tidak mungkin lagi kita misalnya memukul istri kita, itu sudah tidak mungkin lagi kita membenci orang lain, walaupun memang ada beberapa oknum yang melakukan itu. Orang Kristen yang melakukan itu apakah ada? Betul ada. Ya, tapi itu bukan pengikut Kristus yang sebenarnya. Karena pengikut Kristus yang sebenarnya, bukti imannya kalau dia adalah pengikut Kristus, itu dia akan melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang diajarkan di dalam Alkitab? Apa yang diajarkan? Landasan dasarnya adalah kasih. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apa bukti iman kita kepada Kristus? Kita boleh hidup seturut dan sekenak dengan firman Tuhan. Kita boleh mengasihi. Itu adalah bukti iman kita. Bukti kalau kita adalah pengikut Kristus. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maka tertulis juga di dalam ayat Alkitab, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, saya mau tegaskan buat teman-teman Kristen, landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Kasih itu adalah bagian terpenting di dalam iman kekristenan. Ya teman-teman ya, walaupun masih banyak orang-orang Kristen yang tidak melakukan itu. Saya akan menjadi orang munafik ketika saya mengatakan semua orang Kristen itu kasih, melakukan ajaran kasih. Saya akan menjadi orang munafik seluruh dunia. Masih banyak orang Kristen yang tidak hidup oleh kasih. Itu. Masih banyak orang Kristen yang tidak hidup oleh kasih karena apa? Dia tidak membaca Alkitab dan Alkitab itu tidak hidup di dalam dirinya. Tetapi Alkitab jelas mengajarkan landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Bahkan kita tidak akan mampu mengenal Allah ketika kita tidak punya kasih di dalam diri kita. Maka kita tidak mampu mengenal Allah yang kasih itu seperti apa. Karena apa? Tidak ada kasih di dalam diri kita. Jadi kasih itu adalah bagian terpenting di dalam iman Kristen. Dan landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Yang luar biasanya, saya mengasihi orang yang mengasihi saya, itu biasa. Dan saya selalu bangga mengatakan ini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat-sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Maka saya bangga sebagai pengikut Kristus. Saya bangga sebagai orang Kristen karena Tuhan saya mengajarkan kasih. Dan landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Dan Tuhan saya tidak pernah mengajarkan saya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tuhan saya mengajarkan saya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan ketika menyakitkan dirimu sekalipun, doakan dia. Karena apa? Ketika kita tidak mengasihi orang yang membenci kita, itu akan menjadi akar kepahitan di dalam diri kita yang membuat kita tidak mengenal siapa Allah. Karena ketika kita tidak mengenal kasih, kita tidak akan pernah mengenal Allah yang kasih, Bapa yang adalah sang sumber. Ya, itu datanya jelas di dalam Alkitab. Buat teman-teman Kristen semua, terima kasih yang sudah menabur, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi orang Kristen yang baik, tetap menjadi orang Kristen yang kasih. Tunjukkan, sebagai orang Kristen kita punya kualitas yang berbeda. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita buktikan itu melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Teman-teman di bawah melalui typingan, saya di sini melalui cara-cara diskusi saya, kita akan menunjukkan siapa apa kekristenan itu, apa kasih itu. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak buat Bang Lasid juga, terima kasih banyak untuk diskusinya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Ini tidak lebih dari sekedar diskusi. Silahkan Bang Lasid habis ini boleh menanggapi, silahkan langsung closing statement saja Bang Lasid. Terima kasih banyak ya buat Bang Lasid dan buat teman-teman di bawah, terima kasih banyak. Oke, saya tanggapi dulu bagaimana tadi penjelasannya Oki.
begitu menarik bahwa di mana ketika orang-orang Amalek itu selama ratusan tahun dia tidak bertobat, maka ditumpaskan. Saya sedikit mengambil salah satu cerita pada saat saya kemarin umroh, di mana kita ada yang namanya tur religi. Kita ke salah satu tempat yang namanya Taif, di mana Taif itu tempat Rasulullah berjalan kaki dan itu tidak dekat. Itu ada videonya di HP saya yang ini. Itu ada videonya sangat luar biasa jauh, di mana Rasulullah pada saat wafatnya Bunda Khadijah, pada saat wafatnya pamannya, disitulah Rasulullah merasakan sedih yang sangat amat mendalam. Lalu karena sudah tidak tahu lagi mau kemana, Rasulullah pernah mendengar bahwa ada salah satu pamannya di Taif itu. Maka beliau datang ke sana lalu meminta, ternyata apa yang terjadi, beliau dilempar. Beliau betul-betul dihusir secara hina dan apapun itu dilakukan oleh orang-orang itu. Lalu datanglah malaikat Jibril pada saat Rasulullah beristirahat di suatu tempat, ada batu tempat dia bersandar. Karena kesedihan dia mengingat lagi istrinya, mengingat pamannya, beliau menangis dan malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, Allah memerintahkanku untuk bertanya kepadamu, apabila kamu menginginkan manusia ini hilang 7 turunan, maka saya akan rapatkan 2 gunung di kiri kanan itu, karena Taif itu diampit oleh 2 gunung. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan jangan, karena saya berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga garis keturunannya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, Taif sekarang di sana menjadi betul-betul sesuai doanya Rasulullah, menjadi tanah yang diberkahi, yaitu setiap buah-buahan yang dari sana itu pasti enak. Dan itu sudah diakui oleh beberapa manusia, dan juga semua anak keturunan yang ada di Taif itu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Nah, makanya saya sinkronkan dengan ayat ini. Ternyata ayat di sini bukan hanya menempas janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan. Dan di sini juga ternyata ada anak-anak yang masih menyusu dan juga ikut-ikutan lembu dan domba, unta maupun keledai. Di sini juga ada binatang, tetapi kami tadi sudah mendengarkan apapun itu adalah penjelasan sahabat kita Kristen Oki, Bang Oki. Jadi ya kembali lagi bagaimana kita memahami setiap tulisan, bagaimana kita memahami setiap bacaan. Disitulah makanya Islam ada di muka bumi ini untuk apa? Landasan iman Islam bukan tentang kasih, bukan tentang ajaran kasih, tetapi landasan iman ke Islam bagaimana mengutamakan yang namanya pertaubatan. Pertaubatan itulah yang otomatis membuat kita menjadi seseorang yang melakukan ajaran kasih seutuhnya. Mencintai seorang istri itu adalah ajaran kasih. Menyayangi seorang istri itu adalah menyayangi sesama saudara, sesama jenis pun menyayangi, saling menyayangi, yang namanya persahabatan dan lain-lain, itu adalah kasih juga. Merindukan juga itu adalah kasih. Dan apapun itu, hubungan emosional pun juga itu adalah ajaran kasih. Maka dari itu di dalam Islam ketika dikatakan seperti apa ajarannya yang diutamakan landasan ajaran Islam adalah mengutamakan pertaubatan. Karena pertaubatan itulah otomatis yang membuat kita bertaubat, yaitu saling menyayangi, mencintai orang tua, menghormati orang tua, menghormati tetangga, menghormati siapapun itu, dan juga memberi, bersedekah, dan rajin sholat, dan apapun itu semuanya. Itulah makanya kenapa saya katakan di dalam Islam tidak ada secara eksplisit dikatakan ajaran kasih. Tetapi beliau tadi Oki menyampaikan tentang hadis yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa itu betul, yaitu bagaimana kita mendapatkan yang namanya surganya Allah, yaitu karena kita mendapatkan kasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menerima pertobatan kita. Kenapa kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita melakukan landasan ajaran Islam, dasar-dasar ajaran Islam, yaitu apa? Pertaubatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia yang terus mau bertobatan nasuha dan tidak mengulangi kesalahannya, daripada orang-orang yang selalu beribadah lalu mengatakan dirinya dia
lebih layak daripada orang lain atau orang yang tidak sholat. Seperti itu. Terima kasih Oki atas malam Oke, ini terima diskusinya. kasih banyak Bang Wasid. Oke. Sehat-sehat Selamat selalu malam. pokoknya. Sehat-sehat selalu juga Bang Wasid. Siap. Oke, selamat malam. Ya. Teman-teman lah yang mengambil kesimpulannya, teman-teman ya, gimana narasinya kepelintar sana pelintir.